Halo semuanya, jadi sekarang aku ada bersama Pak Kushadi. Beliau ini salah satu temanku, salah satu teman diskusi seputar film-film jagoan juga gitu kan. Dan beliau cukup banyak tahu tentang kisah-kisah perwayangan. Jadi cocok banget sama yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang film Satria Dewa Gatot Kaca. Atau kita akan bahas sebenarnya dari jagatnya ya, jagat Satria Dewa. Karena yang akan kita bahas sekarang adalah beberapa tokoh wayang yang mungkin akan muncul di jagat Satria Dewa selanjutnya gitu loh. Karena kalau film pertamanya Gatot Kaca itu musuhnya udah jelas kan ya, Aswatama gitu kan, udah jelas. Tapi untuk film-film selanjutnya kita masih belum tahu nanti di filmnya Yudhistira misalnya musuhnya siapa, di filmnya Arjuna nanti musuhnya siapa begitu kan. Jadi kita akan bahas beberapa tokoh wayang yang mungkin akan muncul menjadi musuh-musuh mereka di film nanti gitu. Makanya aku ajak Pak Kushadi di sini gitu kan biar diskusi. Jadi kita akan bahas, kita sebut 5 deh, masing-masing 5 ya Pak. Jadi kita bagi di sini, aku dari sisi penggemar superhero-nya. Jadi aku nggak akan terlalu berpegang pada wayang. Nah, kalau Bapak bisa ambil dari para tokoh-tokoh wayangnya, dari sisi wayangnya lah ya, biar balance, biar seimbang. Oke. Jadi kalau menurut Pak Hadi siapa? Mulai dari yang pertama. Kita gantian nanti. Oke, siap. Ya, selamat malam Fahmi, selamat malam viewers ya. Kalau saya ya seperti yang Fahmi tahu ya. Saya tetap berpedoman pada background wayang ya, rootsnya. Tapi sebetulnya saya memang pengen tetap mengkorelasikan dengan yang jagat yang ada sekarang. Saya tuh sering mengistilahkan jagat wayang dengan jagat yang sekarang jagat Satria Dewa ya. Kalau jagat wayang ya memang yang udah mainstream ya. Oke, sekarang balik lagi ke kita ngomongin villain ya. Ini villain ya. Villain ya. Oke, nah balik lagi saya berpedoman kepada yang biasa muncul ya di jagat wayang ya, di wayang orang atau wayang kulit. Itu memang benar, Fahmi benar tuh. Ada 5, pas banget. Ada 5. Oh, pasti. Pas. Orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Nah, masalah karakternya nanti Fahmi setuju apa enggak ya itu urusan nanti ya. Saya ngomong cuma realitas yang ada di jagat wayang. Ya. Selain Aswatama memang ada. Aswatama itu memang sering muncul pasti ada. Nah, selain itu sudah pasti yang pertama Duryudana itu udah pasti ya. Duryudana. Kedua Dursasana, adiknya ya, putra kedua Kurawa ya. Ketiga Kartamarma. Itu putra nomor 3 Kurawa, adiknya Dursasana. Itu selalu muncul dia itu. Keempat Adipati Karna. Nah, ini selalu muncul ini. Ini bentengnya Kurawa ini. Terus kelima, ya tidak lain dan tidak bukan adalah Mister Sangkuni. Udah pasti ada itu di situ. Sebetulnya ada satu lagi, Fahmi, yang kurang. Itu Jayadrata. Satu lagi itu ada. Itu selalu ada. Itu suaminya Dursilawati, which is Kurawa yang terakhir ya. Oh iya. Itu eksekutor terakhir Abimanyu, yang bunuh Abimanyu yang terakhir. Oh iya, Abimanyu anaknya Arjuna ya. Iya, yang akhirnya Arjuna balas dendam dipenggal kepalanya. Itu di jagat wayang. Manusia-manusia yang saya sebut itu selalu ada, nggak pernah enggak. Gitu ya. Gitu. Ada beberapa yang sama sih. Aku juga mikir beberapa yang sama sih. Yang pertama kita bahas Sengkuni dulu deh, Sengkuni. Karena Sengkuni ini meskipun kekuatannya juga nggak sehebat yang lain-lainnya gitu kan. Tapi dia juga tokoh yang penting sekali, tokoh yang sentral sekali gitu kan di perang Baratayuda kan. Karena dia biang kerok banyak masalah di perang itu gitu kan. Dari mulai pertama banget. Jadi iya, apalagi kalau kita mikir untuk film Yudhistira nanti, karena Yudhistira kan lebih dikenal sebagai raja gitu kan, dia yang bijaksana, dia juga yang paling terkenal itu permainan dadu dengan para Kurawanya gitu kan. Jadi untuk urusan taktik mungkin yang paling pantas untuk menjadi lawan Yudhistira nanti ya Sengkuni ini gitu kan. Karena ya kalau dari
pihaknya Pandawa mereka punya Yudhistira, pihaknya Korawa punya Sangkuni dari urusan otaknya. Lagi pula Pak, di teaser Satria Dewa kemarin diceritakan bahwa Aswatama ini dikurung di dimensi Patala begitu kan. Lalu saat menceritakan itu, gambarnya itu di situ di bawahnya ada seseorang, ada satu orang manusia yang entah kenapa berdiri di bawah kurungan Aswatama, seperti berusaha membebaskan begitu loh. Tapi kita masih belum tahu itu siapa. Jadi yang jelas kalau Aswatama ini sudah bebas di film Satria Dewa Gatotkaca, berarti ada yang membebaskan dia, dan orang ini masih belum ketahuan sampai sekarang. Jadi sebenarnya di film Gatotkaca nanti seharusnya sudah ada satu musuh lagi gitu. Cuman kita masih belum diungkap gitu siapa gitu loh. Jadi masih disembunyikan satu orang musuh ini. Dan aku nebaknya sih Sangkuni sih, karena apa ya, dia nggak terlalu kuat juga begitu kan. Jadi kalau misalnya yang keluar adalah yang semacam Karna atau Duryudana, harusnya mereka tidak terlalu membutuhkan Aswatama bukan begitu kan. Jadi karena dia membutuhkan Aswatama, jadi aku mikirnya Sangkuni sih begitu. Ya memang sebetulnya scene-scene yang model kayak gitu udah banyak ya sebetulnya. Dulu kalau pernah nonton Jaka Sembung ya, itu ada yang bangunin Ki Hitam Sembung, Jaka Sembung dengan ilmu rawa ronteknya itu ada, saya lupa siapa yang main waktu itu Him Damsik ya. Terus kemudian juga terakhir yang membangunkan Ki Wilawuk itu. Terus siapa kok tiba-tiba lupa, Aryo Bayu itu siapa main jadi apa itu? Gazul. Itu ya scene klasik ya sebetulnya. Terus terakhir juga BVS kan juga seperti itu ya. Iya. Lex Luthor membangunkan Doomsday ya. Iya benar, Doomsday. Walaupun ya mirip-mirip lah. Sebenarnya scene itu scene klasik sebetulnya. Membangunkan seseorang yang dianggap punya potensi untuk membuat kerusakan di muka bumi gitu ya, seperti itu. Dan yang membangunkan pun mirip-mirip ya. Yang membangunkan juga mirip-mirip gitu kan. Mereka lebih ke otak gitu kan larinya kalau mereka yang mau. Iya. Jadi sepakat. Terus terkait tadi jangan salah loh, Sangkuni ya menurut kami kan tadi nggak terlalu memiliki kesaktian ya. Itu salah itu. Jadi gini, kalau di wayang ya, justru dia tuh sakti banget. Oh ya. Saktinya apa? Gini. Jadi awal mulanya itu gara-gara kelicikan dia sih sebetulnya. Gara-gara almarhum Pandu itu kan mau menyerahkan minyak tala, namanya minyak tala itu bisa bikin orang kebal. Nah, si Sangkuni waktu Dasarata kan duta ya, mau nyerahin kepada Pak, sengaja disenggol, tumpahan ke tanah. Pas orang udah pertemuan itu udah bubar, dia mandi di sini, dia guling-guling di situ. Dia guling-guling di situ dan akhirnya sampai dengan Baratayuda itu dia nggak bisa mati, dia kebal. Bima pun waktu itu kesulitan waktu itu. Kok ini orang ringkih tapi kok kebal gitu. Jadi akhirnya gimana, dia selesai nggak waktu itu? Akhirnya dikasih tahu sama Kresna kan, Bima langsung kabur kan, pusing gitu, nggak bisa ngalahin Sangkuni. Ya akhirnya ya udah tanya ke Kresna yang tahu segala macam kelemahan. Ya dikasih tahu bahwa dia memang gara-garanya mandi di minyak tala itu, tapi ada bagian yang nggak kena, yaitu dan itu yang diserang. Kelemahannya karena yang ada yang nggak kena gitu ya. Jadi ada yang nggak kena sentuh. Disitulah baru itu sadis, kematiannya juga sadis. Kematiannya Duryudana, Dursasana, Sangkuni itu X-red itu bukan R-red lagi gitu. Ngeri, Bima tuh ngeri kalau udah bantai. Kalau kira-kira kalau menurut Fahmi sendiri mungkin nggak sih musuhnya ini cuma Aswatama gitu maksudnya big villain-nya apa ada lagi, atau kayak menurut saya sih kayak nggak mungkin Aswatama itu kayak dia main villain-nya, kayaknya nggak mungkin ya. Pasti masa sih
Ya, Iya. menurut Fahmi sendiri kira-kira siapa gitu? Uh, Sosok Aswatama di sini memang seakan-akan dibangun sebagai itu ya apa Buka sosok bisa dibilang membuka jalan juga. Kita masih belum tahu arahnya mereka ini seperti apa gitu kan. Apakah lagi pula kalau memang yang membangkitkan Aswatama ini adalah Sengkuni, biasanya rencana dia panjang gitu kan. Bisa jadi ini hanyalah salah satu dari langkah pertamanya doang gitu kan. Jadi bisa jadi. lagi pula kalau mau membahas tentang tokoh-tokoh Mahabharata, rasanya kok sayang banget gitu loh kalau musuhnya cuma Aswatama doang ya nggak? Padahal katalog tokoh yang bisa dibahas itu banyak sekali. Jadi aku nggak yakin kalau mereka berhenti di situ, itu kayaknya nggak yakin, banyak pasti. Lah terus ini kan ini semuanya reinkarnasi ya. Terus Sangkuni itu gimana? Where is he come from ya? Nah, tiba-tiba ada Sangkuni itu gimana? Coba. Jadi kalau dari Satria Dewa yang aku tangkap sejauh ini, kan filmnya belum tayang ya, yang aku tangkap sejauh ini mereka ini adalah para anak cucu dari Pandawa dan Korawa begitu. Tapi beberapa dari mereka adalah titisan langsung gitu, bukan sekedar anak cucu, tapi titisan langsung. Jadi dari sekian pasukan banyaknya orang, ada beberapa yang memang titisan langsung dari tokoh-tokoh zaman dulu, seperti Gatot Kaca contohnya kan. Gatot Kaca adalah titisan langsungnya. Jadi kalau Sengkuni mungkin dia juga menitis, dan mungkin entah apa yang membuat dia ingat dengan kejadian masa lalu atau apa, bisa lewat mimpi, bisa lewat apa, bisa aja sih. Kita masih belum tahu sih konsepnya seperti apa. Kita juga masih belum tahu si Yuda ini bisa ingat kalau dia ini adalah titisan Gatot Kaca, ini bagaimana ceritanya gitu kan. Masih belum jelas kebangkitannya seperti apa. Tapi apakah lahirnya sama kayak Gatot Kaca prosesnya? Soalnya kan yang di prolog awal-awal banget itu ya, kok disebut lahirnya itu apa sih? Proses lahirnya itu membuat apa gitu. Jadi benar. Saya lupa itu. Apakah konsep itu masih aku masih nggak tahu konsep itu masih kayak aku nggak ngerti ya konsep itu masih dipakai atau enggak. Tapi yang jelas kalau nggak salah ya, waktu kelahiran itu diciptakan tali pusarnya si Yuda ini juga belum bisa dipotong gitu kan. Tiba-tiba ada seorang kakek muncul membawa sebuah senjata yang akhirnya dipotong. Nah itu kalau memang itu dipakai, si kakek ini misterius sekali. Dia siapa dan kenapa dia bisa punya senjata yang bisa memotong tali pusarnya, which is pasti Kontawijaya gitu kan. Yes. Aku nggak tahu itu dipakai atau enggak. Tapi kalau itu dipakai, itu si kakek mencurigakan sekali itu keberadaannya. Yang bisa saya pastikan sih, yang namanya Konta sama Cakra ini udah pasti ada deh kayaknya ya. Udah dipamerkan soalnya kan ya. Iya. Tapi di teasernya sama sekali nggak muncul. Benar. Ya? Jangankan who is the man behind the gun, ini siapa ya? Yang konsep kira-kira Cakra Sudarsana juga agak gimana gitu kan, yang katanya bisa membuka waktu. Waktu itu kita baca di situ gitu kan. Waktu di pameran ada keterangan seperti itu soalnya. Lagi pula pemiliknya juga belum kelihatan sama sekali, bahkan di apapun aku juga masih agak ragu kalau pemiliknya nanti akan muncul. Pemilik Cakra Sudarsana ini agak samar sekali. Kira-kira Aswatama berakhir di film ini apa? Oke, kalau menurutku ya,